Ya, Mas Edi, selamat ketemu Ya. siang ini. Lagi. Ketemu lagi kita. Sudah lama Udah bertahun-tahun lama. nggak ketemu kita. Ya. Nah, ini kebetulan saya dengan teman-teman muda ini jalan-jalan ke Blitar, ya kan? Dan saya baru ingat, wah iya, saya punya sohib lama ini. Sohib lama yang saya cerita ke teman-teman ini teman lama saya, punya latar belakang sebagai jurnalis. Dan sekarang beliau ini menjadi pengawal demokrasi. Nah, dan baru kemudian juga ingat kalau Mas Edi ini kan pernah menulis buku, ya, pernah menulis buku judulnya Memotret Indonesia. Memotret negeri ya, oke, Memotret negeri. Nah, mungkin pada hari kali ini, pada episode ini kita bincang-bincang tentang jurnalisme, tentang hoax, dan kemudian aktivitasnya Mas Edi yang paling akhir. Mungkin ini berkaitan dengan karyanya dulu, Memotret Negeri. Memotret negeri itu sebenarnya apa sih? Yang mau dipotret itu apa, manual atau sederhana, pokoknya cepret gitu atau gimana? Coba Mas. Ya, Cak Lutfi ya, panggil Cak. Selamat datang di Blitar ya. Ya, mungkin suaranya biar agak keras kan? Jadi kalau bicara memotret negeri ya, memotret negeri sebetulnya judulnya itu Memotret Negeri, mendaras ulang jurnalisme makna ya. Oke, mendaras ulang jurnalisme makna ya. Makna. Jadi kalau sebetulnya niat awal itu, jadi ini sebetulnya selalu ini aja Cak. Jadi bukan melalui perencanaan yang matang, pingin bikin buku itu ya. Oke. Ketika saya diminta kawan-kawan untuk bantu teman-teman sebuah harian pelita ya, harian yang cukup Ya, harian normal normal lah ya. Legend. Legend di Jakarta. Kemudian saya dikasih label redaktur khusus ya. Khusus itu ternyata bisa kemana-mana gitu maksudnya. Bisa bantu di halaman pertama, bisa bantu ngedit ngedit halaman opini. Oke. Ya, yang belum saya kemudian di politik juga gitu kan. Nah, yang belum saya dikasih kepercayaan itu sampai saya hampir tahun kedua, yaitu di editorial. Oh, di editorial di berita itu ya. Itu belum. Nah, pada saat pertama itu Pak Tom, Ya. Mas Tom ya, cerita ini nggak apa-apa ya. Ringkas saja. Dia kasih saya kepercayaan untuk nulis di editorial. Nah, saya nulis editorial pertama dilihat cukup nyambung lah ya, sesuai dengan visi harian pelita itu, persatuan umat dan kesatuan bangsa itu kan, jurnalisme ya, lebih ke membangun visi jurnalisme kebangsaan itu. Nah, akhirnya saya dipercaya yang pertama 1 minggu sekali, kemudian 1 minggu 2 kali. Jadi saya yang nulis itu, Pak Tom sama Pimretnya. Nah, di beberapa bulan setelah saya coba nulis, saya berpikir ini barang kayaknya bagus nih kalau dibukukan kan. Karena saya menemukan jurnalisme makna itu. Jadi jurnalisme makna itu kan tidak sekedar kemampuan kita menulis, merangkai kata, ada kecerdasan, kemampuan kita menyampaikan visi, bukan saja kemampuan kita memberikan treatment recommendation di situ, tetapi yang lebih penting adalah kearifan ya, karena dia ada cara pandang lembaga terhadap situasi keseharian gitu ya. Dia betul-betul arif, betul-betul di tengah, betul-betul solutif dan tidak boleh salah gitu kan. Nah, itu. Dan di situ saya kemudian, pada saat itu jurnalisme makna yang pernah didengungkan itu sudah mulai redup ya. Kemudian saya coba angkat lagi dan menemukan visi atau makna
jurnalisme yang tepat itu justru ada di editorial. Maka saya kumpulkan sampai 100 judul itu, 100. Kemudian dari 100 judul itu kira-kira 100 kalau lebih ya, 120 ya. 120-an itu kira-kira memuat berapa hal besar gitu ya. Misalnya hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, kedua tentang apa, mungkin ada beberapa hal besar. 2 atau 3 hal besar? Ya hampir semua perspektif ya kalau kita lihat isu-isu, kalau di ini ya lebih tarik lagi isu-isu politik kekinian kan, Politik kontemporer ya, persoalan sosial kemasyarakatan, kadang-kadang menukik persoalan ekonomi, tapi ekonomi politik ya. Ekonomi politik, kemudian isu-isu keagamaan ya juga Itu Mas Edi kepingin menghadirkan wacana baru atau hanya sebatas mengkritik di dalam memotret negeri itu? Saya ingin memberikan satu hal, memang ada kritik di awal ya maksudnya, tetapi saya selalu memberikan ada solusi, tapi solusi itu pun kadang-kadang lebih banyak sebuah pertanyaan juga gitu kan, agar tidak terjebak pada menggurui kan, karena bertanya ya, ada solusi ditanyakan lagi di akhirnya lagi, gitu kan. Itu sebetulnya cara jurnalis ya untuk apa, investigasi terus kekurangan dirinya, karena jurnalisnya kan sangat sosok yang generalis ya, meskipun dia baca tiap hari, tetapi ketika dia masuk pada tema-tema yang sangat spesifik dia tidak bisa kan, karena menyadari. Nah, kemudian narasi-narasi yang sifatnya kontemplatif, narasi-narasi yang sifatnya solutif, kearifan gitu kan, yang bermainnya di situ gitu ya. Nah, Mas Edi ini kan agak lengkap ya pengalamannya. Selain pernah menjadi jurnalis, juga pernah menjadi aktivis mahasiswa, bahkan aktivis masyarakat, juga kemudian sekarang jadi penulis. Nah, kemudian sekarang juga aktif di KPUD Kota Blitar ya. Nah, sekarang berkaitan dengan jurnalisme. Sekarang jurnalisme itu kan ada jurnalisme positif, orang mengatakan begitu, ada jurnalisme investigatif gitu. Kemudian yang banyak lagi berkembang itu hoax. Karena media itu sangat bebas begitu. Nah, kemudian tidak lagi mengindahkan kaedah jurnalistik. Nah, kalau misalnya dengan latar belakangnya Mas Edi, lalu sekarang Mas Edi ini sebagai pengawal demokrasi, memahami hoax itu kira-kira gimana? Sebelum ke hoax ini ya, saya melihat tadi Pak Cak Lutfi katakan bahwa banyak varian jurnalisme. Ada jurnalisme yang lebih bersifat tematik ya. Tematik, tapi satu hal yang bisa mempersatukan jurnalisme apapun itu ideologi di belakangnya adalah ada metodologi verifikasi kebenaran itu ya. Kebenaran. Jadi kita punya metodologi yang terukur dalam melihat mana yang layak kita anggap sebagai itu diketahui oleh publik, ya kan? Kemudian di saat yang sama ada metodologi yang terukur tentang bahwa itu sebuah fakta, bahwa itu ya cover both side ya, bahwa itu betul-betul fakta dan betul-betul terukur. Nah, pada akhirnya kita kemudian ketika bom sosial media kan, sosial media seperti Ainbah, semua orang bisa menjadi wartawan kan, semua orang boleh berkomentar kan, jadi nulis semua ya. Memang ada satu saat orang menemukan bahwa inilah kebebasan gitu. Tapi di titik yang sama, setelah beberapa langkah kemudian, orang kemudian merindukan bahwa ini gimana sih, benar apa enggak gitu kan, ini sebetulnya basisnya apa gitu kan. Nah, disitulah kenapa kemudian orang ketika booming sosial media, kemudian orang merindukan sosok atau pola media mainstream misalnya sebagai
basis untuk mengukur apakah informasi ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, kan ada proses verifikasi, cover both side, dan kemudian yang tidak kalah penting adalah lembaga media itu kan sebagai, karena perusahaannya ini kan yang bertanggung jawab. Kemudian ada kode etik jurnalistik dan lain sebagainya, itu menjadi sesuatu terukur. Meskipun pada akhirnya kita harus mengatakan kebenaran yang disampaikan oleh jurnalisme itu adalah kebenaran jurnalistik, kan? Bukan kebenaran substansial yang kebenaran yang terukur, kebenaran metodologis lah gitu ya. Saya kira itu informasi yang benar gitu ya. Benar. Nah, kalau misalnya sekarang kan Mas Edi ini kan sudah lepas ya dari aktivitas jurnalistik, ya kan? Nah, sehari-hari sudah bergelut dengan soal-soal data pemilih, soal-soal partisipasi politik, masyarakat, macam-macam. Nah, kalau saya coba tanya ke Mas Edi ini latar belakangnya seperti tadi, aktivis, jurnalis, lalu kemudian menjadi penyelenggara pemilu di Kota Blitar. Nah, imajinasi dulu ketika menjadi aktivis dan jurnalis. Nah, kira-kira proses demokrasi menurut Mas Edi, apa ini sudah sesuai dengan cita-citanya dulu atau masih jauh gitu? Kalau saya pribadi itu merasakan proses transformasi. Ini sekedar pindah kamar saja. Gitu. Kalau kemudian saya di jurnalis, kemudian dulu di mahasiswa aktivis, kemudian orang membranding, saya sendiri yang branding kadang-kadang jurnalis aktivis itu, kemudian masuk ke kamar berikutnya adalah kamar penyelenggara. Demokrasi elektoral itu sebenarnya hanya pindah kamar, sama saja dalam artian ini proses yang memang kalau menurut saya ini proses yang sangat ideal gitu kan. Sangat ideal karena sangat banyak hal-hal yang saya temukan dalam isu-isu aktivisme, isu-isu demokrasi, isu-isu tentang aktivisme gitu ya. Itu memberi warna dalam kinerja ini nih. Tiba-tiba kita kan masuk pada pelembagaan demokrasi ya. Pelembagaan demokrasi. Nah, pertama dari sisi pribadi misalnya. Kemampuan kita dalam melihat core meaning misalnya dalam istilah jurnalisme kan. Jadi intinya itu. Jadi ketika kita membicarakan satu isu, kita begitu cepat untuk menemukan mana yang paling menarik ini yang akan kita angkat ke atas. Kita judulin apa, kita kasih tema apa. Sehingga ketika kita membahas satu isu dalam rapat pleno atau rapat-rapat ini, secara terberi saja gitu. Ada insight gitu, jadi insight gitu langsung bisa mengambil gitu ya. Jadi itu Kami sangat sudah membantu. pernah tahu lapangan ya. Sangat membantu saya. Oh ini berarti isunya ini. Karena begitu menulis itu kan kita menemukan isu, kan ya. Kemudian bagaimana pergolakan isu di dalam itu. Terus terakhir treatment recommendation atau itu kan sudah standar gitu ya. Itu sangat membantu. Jadi latar belakang sebagai aktivis, sebagai jurnalis, ini sangat membantu, betul ya. Membantu. Tapi tidak ingin merekomendasi bahwa jurnalis harus jadi KPU semua ya. Harus. Karena jurnalis sampai hari ini secara sangat subjektif, saya katakan profesi terbaik ya. Ya, dia penyeimbang dan kontrol lah ya, sebagai kontrol. Kemudian saya menemukan istilah di penyelenggara ini, di KPU ini sebagai lembaga lini hulu pengawal demokrasi. Lembaga lini hulu. Ya. Dia paling hulu. Sebenarnya tidak hulu-hulu banget ya. Tetapi kalau kita coba jelaskan lebih agak fungsional saya. Misalnya ini pertanyaan sederhana nih. Presiden DPR RI, kemudian gubernur, wali kota, bupati, itu lahir dari proses politik ya, yang didesain ya dalam bentuk misalkan politik elektoral tahapan ini ya. Yang jadi
singkat kata bisa kita katakan bahwa gubernur itu lahir dari produknya KPU misalnya, produknya penyelenggara, presiden semuanya gitu kan. Nah, artinya dialah mengawal ini semua, dialah hulu ya. Itu hulunya ya, itu hulunya. Tapi bukan hulu sebenarnya. Kalau kita lebih substantif, hulunya mungkin lebih jauh lagi. Tapi kita ingin mengatakan dalam konteks praktis, pragmatis itu ada KPU penyelenggara itu ada di hulu. Nah, demokrasi. Nah, seperti apa kualitas dan prosedur demokrasi yang terbangun itu tergantung bagaimana hulu ini. Bagaimana hulu ini. Nah, misalnya KPU penyelenggara ini meletakkan soal integritas misalnya. Meletakkan kode etik penyelenggara itu sebagai posisi tertinggi gitu. Jadi ketika penyelenggara menyalahi kode etik, maka sanksi terberat misalnya dia bisa di DKPP ya, di DKPP kan ya. Meletakkan posisi integritas. Ya. Termasuk jadi integritas dan profesionalitas lah, kapasitas ada di situ. Nah, kembali ke tadi, ketika hulu sini tidak tepat, ketika proses penyelenggaraan ini, regulasinya ini, kemudian kawan-kawan penyelenggara itu tidak on the right track, tidak menjalankan prinsip-prinsip integritas, prinsip-prinsip profesionalitas, maka kemudian sudah bisa kita katakan hasil kualitas demokrasi kita itu akan compang-camping gitu ya. Nah, ini sudah pengalaman pilkada berarti ya? Sudah kemarin ya. Nah, itu gimana pengamatannya Mas Edi itu? Tidak harus yang berat-berat lah. Yang berat-berat saya tahu itu berbahaya gitu. Yang enteng-enteng aja. Misalnya partisipasinya sampai 70% kah? Ya. Ya, kalau Kota Blitar cukup ini ya. Kemarin sempat ada pertaruhan karena ini pertama kali kita menyelenggarakan pemilihan dan pemilu ya. Pemilihan terutama ya, karena diksi pemilihan lebih ke ini ya, kepala daerah ya, lebih ke gubernur, bupati, wali kota. Kalau pemilu presiden ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini kan kita pertama kali perhelatan elektoral lokal ini kita laksanakan masa pandemi. Nah, pada saat itu semua orang lebih banyak bicara pesimis lah ya. Susah. Dan pertama kita tidak punya pengalaman. Yang kedua kita belum punya juga pengalaman penyelenggaraan di masa pandemi. Yang kedua kita menghadapi situasi yang juga tidak bisa kita ukurin ini. Pandemi ini kan seperti apa kan. Nah, dan ditambah lagi pertanyaan yang sampai hari ini tidak bisa kita jawab, soal partisipasi politik masyarakat yang cenderung turun lah, orang situasi pandemi tentu sampai berapa persen kemarin Mas? Nah, akhirnya itu berbalik ya, kita dapat 78%. Luar biasa ya. Selama 2 dekade itu angka tertinggi di pandemi. Kemudian di Jawa Timur kita angka partisipasi tertinggi nomor 2 ya. Di bawah Gresik ya. Artinya itu menjadi menarik. Iya, di masa pandemi ya. Di masa pandemi. Padahal mekanismenya tetap konvensional kan? Datang nyoblos. Memang, ya ditambah dengan protokol kesehatan. Iya, protokol kesehatan tentu. Artinya normal biasa begitu ya. Tidak daring. Tidak online lah ya. Oke, Mas Edi. Nah, ini kembali ke jurnalisme tadi. Silakan. Nah, kembali ke jurnalisme dan hoax gitu ya. Nah, ini kan betul-betul mengacaukan gitu ya, mengacaukan publik. Berita ini cepat sekali menyebar, tetapi tidak ada mekanisasi yang kemudian bisa atau mengkanal lah hoax ini. Nah, kalau di proses di KPU misalnya atau di penyelenggara pemilu di Indonesia atau pengalaman di Blitar untuk menganalisasi munculnya hoax ini gimana? Ya, yang pertama memang kita ada semacam kesepakatan bersama antara penyelenggara untuk membatasi diri masuk pada wilayah abu-abu gitu kan. Walaupun
Itu ada Kita inisiatif sadari, dari ya, penyelenggara ya. penyelenggara. Kita akui memang backgroundnya macam-macam nih kan, kebanyakan aktivis, Ya. kemudian interest pribadi kan juga. Ah. Hak Apa? hak pribadi kan. Kesepakatannya apa? Nah, misalnya Jangan sering-sering mengunduh medsos. ya, jangan mengunduh satu materi konten yang itu kira-kira memunculkan kontroversi secara politik gitu kan. Bisa komplikasi ya. Aplikasi mengendorse tokoh-tokoh Oke. politik gitu kan. Bahkan sampai kita bertemu dengan partai politik, misalkan orang-orang partai secara pribadi ya, kemudian berfoto pun itu sebuah kesalahan. Berarti memang ini ada inisiatif, Ada ya, inisiatif. inisiatif dari komisioner ya. Ya, di internal. Itu dibentukkan dalam rapat keputusan atau cuman obrolan? Ada itu ya. Ada ya, ada masuk dalam kode etik ya. Etik. Oke. Oke, Mas Edi, ini yang terakhir ya. Ketika Mas Edi sudah mau banyak mengalami ini lintas profesi lah, kalau saya katakan begitu. Nah, saya akan kembali kepada pertanyaan di awal tentang memotret negeri. Negeri kita ini kan semakin hari, kok katanya orang itu kan semakin mengkhawatirkan, terutama di dalam soal politik dan demokrasi. Nah, ini mungkin belum bisa memberikan pandangan Mas Edi selaku penulis buku lah kira-kira begitu yang berkaitan dengan memotret negeri itu. Kira-kira kalau di flashback itu kan mulai dari zaman Soekarno, Soeharto, reformasi. Nah, kira-kira ke depan menurut Mas Edi dengan banyak pengalaman itu kira-kira bagaimana ke depan negeri kita ini? Ya, kalau saya pribadi saya melihat ada sisi yang satu mengkhawatirkan ya. Tapi sisi lain memang ada optimisme karena dalam konteks politik kebangsaan itu kan sebetulnya siklus saya. Ya. Dia di titik terendah kemudian kelima balik lagi. Mudah-mudahan siklusnya tidak jatuh kita. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, cuman yang terasa berat hari ini pertama kita memang terlihat sangat demokratis ya. Ya. Terlihat demokratis yang ditandai dengan lembaga-lembaga demokrasi yang lahir produk anak kandung dari reformasi itu memang masih tetap ada ya, masih diakui. Meskipun ada beberapa dikebiri lah ya. Dan sebagainya. Tetapi secara substansi itu tidak terlihat. Misalnya ketaat azasan kita terhadap tahapan ketaat azasan kita terhadap undang-undang lah misalnya. Misalnya dalam politik elektoral, ya, saya secara pribadi mengkritik misalnya pemilu yang 2024 ini kan serentak ya. Keserentakan ini sesungguhnya lebih kepada keputusan politik ya. Politik ya kalau anak-anak aktivis bilang politik oligarki lah ya. Tidak berbasis pada ketaat azasan misalnya produk hukum kita misalnya MK kan dan lain sebagainya kan 2023 bahkan 2022 ini banyak daerah yang memang harus melaksanakan pilkada segala macam kan. Tetapi ini ditarik semua ya. Atau yang belum habis ya diberhentikan, kalau yang lebih ya jadi majukan kan. Artinya kan banyak hal-hal yang tampaknya dipaksakan betul kan. Nah, akibatnya terjadi kekosongan pemerintahan dalam tanda kutip ya, legitimasi yang kuat. Misalkan selama 1 atau 2 tahun kepala daerah itu akan di-PJ-kan ya. Ada yang sampai 2 tahun itu. 2 tahun. Ya. Itu kan sebetulnya dari sisi efektivitas dan kemudian ketatanegaraan kan itu kan persoalan
persoalan sekali saya kira, itu menjadi Itu ya kekhawatirannya di situ ya. Nah, kemudian kita merasakan betul ketika DPR misalnya yang awalnya itu sudah dalam posisi siap untuk melakukan revisi ini kan undang-undang pemilu maupun pilkada, nah kemudian Sekarang dengan berubah lah. alasan politik Berubah lah. berubah lagi kan. Tidak. Nah itu ketidakpastian ini ketidakpastian ini saya kira kita akan kembali lagi politik menjadi panglima gitu. Padahal udah jelas-jelas kan hukum panglima kita dan banyak hal lain dalam isu-isu tentang korupsi. Nah kemarin kita pernah ketemu dalam satu forum Pak Lutfi terkait dengan saya sebetulnya ingin bertanya meskipun ini sebetulnya pertanyaan ke saya gitu kan. Tapi saya pribadi ingin bertanya, sebetulnya partisipasi politik yang bagus ya, baik di pemilu maupun pemilihan itu angkanya misalnya kita anggap baik ya 60 ke atas itu apakah karena kesadaran politik masyarakat yang baik atau itu mobilisasi politik yang dilakukan oleh para stakeholders yang penting termasuk sana peserta. Nah, bentuk mobilisasi kan bisa macam-macam kan. Kita bisa. Nah, ini yang sebetulnya ke depan kita ingin ada pihak yang mencoba melakukan riset, survei ini. Jadi angka itu adalah apakah angka real? Nanti kan kita akan bertanya apakah ini karena money politik atau karena apa kesadaran politik atau apa digerakkan lah ya. Itu kan ketemunya jadi cantik ini. Kita berharap misalnya MCW misalnya melakukan penelitian ini kan sebagai lembaga yang sangat independen dan concern terhadap isu-isu korupsi politik misalnya itu sangat baik ya buat kita karena selama ini kan kesannya dari KPU merasakan bahwa ini hasil kerja saya. Itu artinya berarti kelompok masyarakat sipil khususnya di kampus ya mungkin kampus, itu juga harus melakukan riset lah ya tentang itu. Oke Mas, ini closing statement lah gitu. Nah, Mas Edi, kira-kira ke depan berkait dengan jurnalisme, berkait dengan hoax. Nah, kira-kira saran dari Mas Edi kepada para pemirsa ini, kira-kira apa yang harus dilakukan agar kita sebagai warga negara yang baik itu tetap terlibat aktif dalam politik dan demokrasi. Kira-kira gimana menurut Mas Edi? Pesannya lah. Saya kira kita harus tetap terus menguatkan apa yang sering disebut sebagai literasi demokrasi. Literasi demokrasi ini harus. Bahkan kita melihat itu saya nggak tahu, kita nyari itu di mesin pencari itu belum ketemu definisi yang belum ada ya, belum ada itu ya. Belum ada. Literasi inilah yang penting. Karena kualitas demokrasi kita itu, wajah demokrasi kita itu akan sangat ditentukan dengan seberapa kuat, seberapa dalam literasi demokrasi dari seluruh stakeholders kan, terutama pegiat-pegiat demokrasi. Karena dalam sebuah satu hal lagi, memang demokrasi itu bukan soal ruang di mana orang bisa secara kritis menyampaikan pendapatnya, tetapi lebih dari itu. Misalnya soal pendapatan per kapita kita ini kan, negara berkembang kita kan masih 3.000-an gitu kan. Nah, selama artinya politik kesejahteraan ini menjadi mandat yang paling harusnya. Misalnya pemimpin kita cukup bilang, misalnya ya, kalau saya sebagai rakyat biasa mengatakan nanti saya ingin mengatakan kita tidak punya hutang nih. Agar beban ini tidak. Kalau komitmen ini tidak ada, hutang dihapus, kemudian pendapatan masyarakat naik di atas 6.000, kemudian kita menjadi negara yang sejahtera. Ketika itulah demokrasi ada manfaatnya. Orang sudah tidak percaya dengan janji-janji gitu kan. Artinya Mas Edi ingin mengatakan bahwa demokrasi
itu harus menghasilkan kesejahteraan, gitu kan? Ya, politik kesejahteraan dan keadilan gitu ya. Ya, Kira-kira begitu. tentulah keadilan ya. Dan baik kalau begitu, para teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, ini tadi kita ngobrol santai dengan kami khusus ini berkunjung ke Blitar, menemui beliau ini, Mas Edi Saputra ini yang tadi sudah saya sampaikan sebagai aktivis, jurnalis, dan beliau sekarang sebagai komisioner di KPUD Kota Blitar. Sekian, terima kasih.